dari Pancasila, pesan dari founding father pendiri bangsa. Apa mereka pesankan melalui Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk wakil rakyat yang sangat kami hormati, tidak ada hal berharga lainnya yang bisa kami berikan kepada Anda kecuali rasa percaya. Kami membangun semua ekspektasi besar tentang ketentraman kehidupan, sebuah kesejahteraan, makmur dan damainya hidup berkeadilan. Dan hal yang paling kami takutkan sekaligus menghancurkan adalah kekecewaan. Tangan kalian yang kami anggap berat. Simak dan kita dengar bersama. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di DPR hari ini. Hanya 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lainnya menyetujui adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama 5 menit sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada Kamis mendatang, tetapi dipercepat hari ini. Pihak Balek mempercepat masa sidang karena alasan pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 118 pasal. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober kemarin. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pimpinan, rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja, interupsi terjadi di tengah sidang. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Mulai dari Irwan, fraksi Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur. Lalu Didi Samsudin, fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Jabar 10. Kami meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah. Ya, Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. Saya tidak mengajari saudara pimpinan. Dan puncaknya saat Beni Harman dari daerah pemilihan NTT menginterupsi. Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibandingkan pekerja. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca, Pak Baca Beni ini. kan bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengar dong. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Akhirnya fraksi Demokrat pun memutuskan walkout dari sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hendak menyampaikan pandangan pemerintah. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan.
Yang paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Pesangon itu sesuai dengan undang-undang existing itu 32 kali gaji. Ini dipotong, pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggung jawab 9 kali. Tapi itu pun mekanismenya asuransi. Coba bayangkan, mulai melalui asuransi jaminan kehilangan pekerjaan. Duit dari mana pemerintah bayar itu? Situasi ekonomi sulit begini. Ini yang kita dari awal tentang ini. Jangan dong. Jangan manfaatkan COVID ini. Jangan atas nama COVID ini, pengusaha-pengusaha ini, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi, kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka. Setelah ini nanti akan ada PHK habis-habisan. Dan kalau PHK maka dengan undang-undang ini nanti Itu yang pertama. Dari Undang-Undang Dasar 1945, apa pesan mereka dulu? Mereka sudah mati, meninggal dunia. Tapi ini legasi, warisan yang mereka tinggalkan sampai hari ini. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3. Bumi, air, segala yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai seorang muslim, ini yang ketiga, Pancasila, Undang-Undang Dasar, sekarang sebagai seorang muslim, saya sudah lepas. Kalau saya nanti ditanya di akhirat, hai Abdul Somad, sudah bicara engkau tentang sholat? Sudah bicara engkau tentang puasa? Sudah, ada bukunya. Tanya jawab puasa Ramadan. Sudah bicara engkau tentang haji dan umrah? Sudah tulis buku 66 tanya jawab. Sudah bicara engkau tentang minyak, batu bara, sumber daya alam Indonesia, kedaulatan migas? Sudah bicara tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di atas langit Sriwijaya, Sumatera Selatan. Sudah bicara, ya Allah, sudah kusampaikan. Sampaikah itu ke hakim Mahkamah Konstitusi? Aku tak tahu. Entah mereka ketakutan tak jadi. Dan hakim Mahkamah Konstitusi Judicial Review akan ditanya oleh Ahkamul Hakimin, hakim yang maha bijaksana. Hai hakim, kata Allah, mobilmu plat merah, hidupmu, anakmu, binimu digaji oleh negara. Sudahkah kau sokong Pancasila, Undang-Undang 45? Kata hakim, aku tak bisa, karena barangku belum masuk. Oleh sebab itu, semua mesti bekerja sama untuk menggolkan ini. Dan semuanya tak ada membawa nama-nama pribadi, tapi ini akan menjadi warisan untuk terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 3 poin statement closing yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para nabi-nabi, dengan kemuliaan para wali-wali. Kami mohon kepada Engkau. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Antuballigh maqasidana, sampaikan segala niat baik kami ya Allah, supaya hasil alam bangsa Indonesia ini kembali kepada bangsa Indonesia, tidak dikuasai lagi oleh pihak asing ya Allah. Ya Qawi ya Matin, Engkau yang maha kuat. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Saudara-saudara kami yang memperjuangkan ini, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubahum, kokohkan hati mereka ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, kami lemah, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa dekat berzikir, mengingatmu, menyebutmu, mengagungkanmu, memuliakanmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur. Qalbul mu'min baina asabi'ik, hati orang beriman di antara kuasamu, maka tunjukkan hati mereka ke jalan kebenaran ya Allah. Berikan kekuatan kepada umat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan
Jadikan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima doa kami. Hari ini kami berdoa di tempat yang tinggi. Hari ini kami berdoa di hari kemerdekaan bangsa kami ke-75 tahun, 17 Agustus 1945. Berkat para syuhada, berkat para ulama yang memperjuangkan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar, mengusir penjajah Jepang, Belanda, kafir laknatullah alaihim ajma'in. Hari ini kami mohon, berikan kami kekuatan supaya sumber daya alam yang kau berikan ke negeri kami ini dapat dinikmati oleh anak cucu kami sampai hari kiamat, ya Allah. Jadikan negeri kami tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. hidup. Dengan demikian berarti tidak ada pesangon. Berarti RU Cipta Kerja menghapus pesangon. Itu jelas di situ dikatakan. Bahkan penghargaan masa kerja dalam undang-undang sebelumnya nomor 13 diturunkan nilainya, dan penggantian hak buruh dihapus. Dibalikan kesepakatan pasti pengusaha menolak. Jelas pesangon hilang. Yang ketiga adalah penggunaan outsourcing yang masif. Yang sebelumnya outsourcing hanya 5 jenis pekerjaan, sekarang diperbolehkan. Sekarang semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Seumur hidup anak kita, para ibu yang susah-susah menyekolahkan anaknya, yang berjibaku pontang-panting mencari rezeki tambah untuk menyekolahkan anaknya, negara membuka ruang. Para agen, saya quote and quote, bukan berarti seperti itu, tapi quote and quote tanda petik, menjual buruh kepada pengusaha-pengusaha yang serakah itu. Karena sekarang bisa melalui agen bebas seumur hidup dan tidak jelas masa depannya. Yang keempat adalah alasannya karyawan kontrak sekarang bebas. Dulu karyawan kontrak harus ada persyaratan. Boleh menggunakan karyawan kontrak kalau paling lama 3 tahun pekerjaan itu. Jenis pekerjaan tertentu untuk pre-pro, bukan mass product, bukan produksi massal dan sebagainya. Sekarang syarat itu dihapus, dibolehkan menggunakan karyawan kontrak semua jenis pekerjaan dengan batas waktu tidak tertentu. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita terancam dengan masa depannya yang dikontrak seumur hidup tanpa kejelasan nasibnya dan di outsourcing seumur hidup melalui para agen-agen pekerja yang menampung pekerja itu. Berbahaya buat negara ini, terlalu liberal, tidak ada perlindungan negara kepada rakyatnya. Yang kelima adalah social security, jaminan sosial dihapus, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Dengan berlakunya upah per jam atau istilah dalam undang RU tersebut persatuan waktu, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Bagaimana menghitung pensiunnya dengan upah per jam? Ditambah dengan adanya outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas, siapa yang bayar jaminan pensiun para buruh dan pekerja itu? Dunia pekerjaan Indonesia terancam, pekerja-pekerja lokal terancam. Ditambah yang keenam alasannya adalah tenaga kerja asing. Dulu harus mendapatkan izin menteri, sekarang hanya sekedar pengesahan tanpa perlu izin menteri. Siapa yang kontrol bahwa buruh kasar tenaga kerja asing bisa masuk? Sekarang saja yang ada izin tertulis menteri bisa hilang, bisa banyak orang buruh kasar tenaga kerja asing masuk. Sudahlah outsourcing, sudahlah kontrak bebas, sudahlah upah murah, sudahlah masa depan tidak ada, buruh-buruh asing bisa bekerja di startup dan lembaga pendidikan sekarang bebas untuk memakai jasa tenaga kerja asing. Itu berbahaya, mengancam pekerja lokal. Yang ketujuh adalah
yang kita sebut dengan waktu kerja. Sekarang ini minimal adalah maksimal adalah 7 jam sehari dalam 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, atau 8 jam sehari dalam 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Dalam RUU Cipta Kerja dihapus semuanya. Hanya dikatakan maksimal 40 jam seminggu. Berarti orang boleh bekerja, buruh dipaksa bekerja 14 jam seminggu. Dan buruh tidak diberi waktu istirahat, karena lemburnya boleh 18 jam dalam sehari. Dalam seminggu, maksud saya 18 minggu. Waktu kerjanya tidak lagi 7 jam atau 8 jam. Ini berbahaya untuk masa depan perlindungan kaum buruh. Dan hal-hal lainnya adalah sanksi pidana dihapuskan dengan RUU Cipta Kerja yang baru ini. Orang tidak bayar, pengusaha tidak bayar upah, tidak ada sanksi pidana. Terlambat bayar upah, tidak ada larangan. Kalau begitu kalau saya pengusaha bisa bayar upah 3 bulan sekali dong. Di mana negara kalau begitu? Kalau memang tujuannya investasi, kenapa tidak ada perlindungan? Kita setuju investasi, yang tidak kita setuju adalah tidak ada perlindungan. Dan kemudian hal lainnya, yang ke-9 adalah bahwa PHK jadi mudah sekarang. Nggak perlu lagi ada negosiasi dan perundingan dengan serikat buruh. Langsung ke PHI, dan PHI bisa langsung memutuskan Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi karena itu, kami berpendapat 9 alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja yang sudah resmi diserahkan DPR akan dilakukan perlawanan. Bagaimana kalau kemudian DPR tetap mengesahkan RUU tersebut? Ada 3 langkah yang kami lakukan. 1, aksi besar-besaran selama pembahasan di DPR, maupun kalaulah dipaksa untuk disahkan yang merugikan buruh tadi. Aksi nasional, aksi daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi yang melibatkan komponen yang lebih luas. Kawan-kawan mahasiswa, mereka terancam. Begitu masuk pasar kerja, tidak punya masa depan. Para ibu-ibu, bapak-bapak terancam karena mengeluarkan biaya tinggi untuk menyekolahkan anaknya, tidak punya kepastian masa depan untuk anak-anaknya. Para pemuda-pemuda dan pemudi terancam, nggak mungkin mau menikah karena outsourcing dan karyawan kontrak. Indonesia terancam, darurat terhadap kesejahteraan Indonesia. Dan karena itu, aksi besar-besaran melibatkan semua masyarakat yang lebih luas dan masif akan dilakukan. Di DPR, di pemerintah, di daerah, bahkan boleh jadi secara nasional akan dilibatkan aksi yang lebih besar-besaran. Menghentikan produksi,